Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita tentang data mining. Ini merupakan pertemuan pertama kita untuk mata kuliah data mining ini. Saya berharap bagi yang mendengarkannya bisa memahami eh, materi yang saya sampaikan. Nah, materi mata data mining ini adalah mata kuliah termasuk kategori yang baru, belum dikatakan kategori mata kuliah yang sudah lama gitu ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang didesain bagaimana kita mengeksplor atau mencari insight-insight yang ada di dalam data ya. Dari data atau dari kumpulan data yang sangat besar gitu ya. Jadi kita mencari pola pola informasi, pola ya atau insight dari data kumpulan data itu. Itu utamanya ya. Nah, di sini perlu saya jelaskan, pertemuan sekarang ini adalah membahas tentang pengantar data mining. Nah, saya berharap materi ini Anda memahami seberapa pentingkah kita belajar data mining itu dan bagaimana menghadapinya, menghadapi atau mengimplementasikan pada abad sekarang atau ke depannya. Ya. Nah, di sini perlu kita pahami kenapa sih harus menggunakan data mining gitu ya. Ini sering jadi pertanyaan, kenapa? Seberapa penting kita belajar data mining gitu ya. Nah, di sini ada salah satu ungkapan yang sangat bagus juga melihat dari kondisi saat ini adalah we are drowning in data but starving for knowledge. Jadi kita kebanjiran data tapi kita butuh pengetahuan. Kita sangat membutuhkan pengetahuan gitu ya. Jadi kita mempunyai data yang sangat besar, tapi kita membutuhkan knowledge ya. Dari mana? Dari kumpulan data yang besar tadi. Mungkin perlu dipahami data itu sangat banyak saat ini ya. Contohnya saya sampaikan bahwa kita tiap hari memproduksi data, apalagi kita senang menggunakan gadget, menggunakan email, menggunakan apa itu data itu merupakan kumpulan data semua. Dari kumpulan data-data itu bisa kita explore, kita bisa mencari insight dari kumpulan data yang besar tadi. Itu mendapatkan suatu kita informasi. Menggunakan teknik apa? Menggunakan teknik data mining, begitu ya. Terus pada pembahasan kita kali ini akan saya coba membahas tentang beberapa poin ya, nanti secara singkat. Nanti tolong perhatikan gitu ya. Slide-nya ya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskannya biar paham ya. Nah, yang pertama adalah akan kita bahas adalah tentang data mining itu apa definisinya, operasi data mining, gudang data, kan sering nanti ya data warehouse ya. Apa sih bedanya gitu ya. Tapi kita tidak konsen nanti ke data warehouse bukan. Karena ini baru pengantar, kita akan coba bedakan antara gudang data sama data mining gitu ya. Terus masalah apa saja dalam data mining itu, terus teknik data mining apa saja ya, terus tantangan dalam data mining itu apa. Ini mungkin nanti akan saya coba menjelaskan gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada definisinya. Data mining itulah mencari pengetahuan dari data. Berarti data yang besar, kita cari knowledge apa yang ada di situ gitu ya. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari situ. Ya. Nah, terus kalau di sini secara penjelasannya, apa yang mau kita cari ya menggunakan knowledge untuk mencari ya kita mengekstrak data itu secara otomatis, pola atau pengetahuan yang menarik, tidak sederhana, tersembunyi, tidak diketahui sebelumnya, berpotensi berguna dari dalam data jumlahnya sangat besar. Maksudnya gini, bahwa kita akan mencari mengekstrak ya, mengekstrak dari kumpulan data itu
itu secara otomatis dengan pola gitu ya. Pola itu apa? Teknik ya, metode gitu ya, atau pengetahuan yang menarik. Kita akan mengekstrak dari kumpulan data secara otomatis dengan teknik dan pengetahuan yang menarik. Di mana data itu kategorinya tidak sederhana, sangat kompleks ya. Bisa banyak, jumlahnya banyak gitu ya. Ada yang tidak terstruktur gitu ya. Itu yang tidak sederhana dikategorikan begitu. Nah, bisa juga tersembunyi ya, tidak diketahui sebelumnya. Berpotensi berguna apa enggak. Contohnya gini, kumpulan data yang banyak itu gunanya apa sih gitu ya. Nanti dengan metode data mining itu kita bisa mendapatkan insight-insight dari situ gitu ya. Dari mana? Dari data yang sangat besar gitu ya. Nah, di sini data mining itu banyak nama lainnya gitu ya. Mungkin nanti kalau ketemu istilah-istilah ini jangan nanti kaget gitu ya. Ini sering digunakan juga. Ketika nanti Anda dengar data mining, ada bicara nanti knowledge discovery mining atau KDD. Oh, itu apa itu gitu ya. Itu sama juga, hampir mirip dengan data mining juga ya. Sebenarnya nama lainnya lah kalau kata ini ya. Terus ada lagi knowledge extraction. Oh, ini sama juga berarti dengan data mining. Ada pattern analysis itu ya. Data arkeolog, data dredging, information harvesting, business intelligence. Ini adalah nama-nama lainnya dari data mining itu gitu ya. Nanti kalau ada menjelaskan bagaimana kita membuat suatu bisnis intelijen dari kumpulan data kita. Berarti kalian harus paham bahwa bicara bisnis intelijen juga bicara ngomongin data mining gitu ya. Menggunakan metode apa dalam data mining itu gitu ya. Terus keuntungan bagi organisasi yang menerapkan data mining. Apa keuntungannya gitu ya? Kita lihat sini. Apa keuntungannya? Perusahaan fokus ke informasi yang berharga dari data warehouse atau database-nya. Terus meramalkan masa depan atau perusahaan dapat mempersiapkan diri. Apa contohnya nih perusahaan keuntungannya ketika ngambil dari data warehouse ya? Contohnya kita dari kumpulan data absensi gitu ya, contohnya ya. Mungkin Anda tahu absensi seperti apa, mungkin ada tanggal gitu ya, jam masuk, jam keluar, telat gitu ya. Nanti di situ, kalau kita punya absensi misalnya 1 tahun, kumpulan datanya kita punya karyawan 1000, berarti kan ratusan ribu tuh jumlah datanya ya. Nah, nanti dari setahun itu bisa kita explore dari data itu, informasi yang berguna dari kumpulan data itu. Contohnya, berdasarkan berinformasi dari kumpulan data yang besar tadi, dari absensi tadi, kita akan melihat bagaimana tren karyawan itu kehadirannya, apakah sering terlambat, apakah apakah disiplin absensi gitu ya, apa tidak gitu ya. Nanti di situ akan ketahuan bahwa perusahaan itu akan mengambil informasi dari kumpulan data itu. Kalau toh data perusahaannya besar, banyak yang tidak absen ataupun banyak waktu yang banyak orang yang terlambat, berarti kan dia harus mengambil suatu kebijakan. Contohnya apa? Oh, memberikan suatu sanksi bagi orang yang telat atau kasih SP. Itu salah satu ketika kita dapatkan informasi dari kumpulan data itu akan membuat nanti akan berguna untuk mengambil kebijakan ke depannya. Dalam rangka apa? Mempersiapkan atau memperbaiki sistem yang ada, memperbaiki keuntungannya apa saja ya yang kita dapatkan. Seperti saya sampaikan di sini, bahwa dari kumpulan informasi yang ada di dalam perusahaan itu sebagai absensi, data produksi itu bisa kita ambil datanya gitu ya. Terus lanjut, contoh lagi yang lain ya. Contohnya adalah grosir menggunakan data mining untuk menganalisa pola pembeli. Saat
pria membeli popok di hari Kamis dan Sabtu, mereka juga membeli minuman. Maksudnya gini, dari kumpulan data yang dia dapatkan berdasarkan pembeli sebelumnya, bahwa bisa kita ambil nanti contoh kesimpulannya di dalam grocery itu atau retail itu, bisa kita ambil satu informasi seperti ini. Saat pria membeli popok di hari Kamis dan hari Sabtu, mereka juga membeli minuman. Berarti dari kata-kata ini, yang kita ambil informasi ini, berarti kita yang jualan itu harus kita dekatkan antara barang popok dengan minuman. Kenapa? Karena tren pembelian data sebelumnya, ketika seorang laki-laki beli popok, dia akan beli minuman pada hari Kamis dan Sabtu. Nah, contohnya seperti itu. Itu bisa jadi memaksimalkan penjualan kita. Jangan nanti ketika kalau kita menggunakan misalnya data mining ini, ketika pria datang membeli di popok di hari Kamis dan Sabtu, tapi barang minumannya itu jauh dari popok itu, bisa-bisa dia tidak akan membeli minuman gitu ya, karena mungkin jauh mencarinya gitu ya. Karena tidak semua orang yang beli itu ketika dia beli popok akan nanya minuman, bisa juga enggak. Dia kadang hanya beli popok, dia nggak lihat ada minuman, dia langsung pulang aja. Nah, padahal dari informasi yang kita dapatkan berdasarkan pembelian sebelumnya, orang-orang itu membeli trennya itu ketika laki-laki membeli popok, dia akan beli minuman seperti itu. Itu contohnya informasi-informasi yang ada dalam data mining. Bagaimana dengan yang lain? Sangat banyak sekali metodenya atau tekniknya untuk mencari insight-insight dari kumpulan data itu gitu ya. Nah, ada lagi analisa selanjutnya gimana gitu ya. Pembeli ini belanja di hari Kamis dan hari Sabtu, tapi di hari Kamis juga itemnya lebih sedikit. Kesimpulannya dapat diambil, pembeli membeli minuman untuk dihabiskan saat weekend. Ini kesimpulannya. Ya. Terus tindak lanjutnya apa? Menjual minuman dengan harga full di hari Kamis dan Sabtu dan mendekatkan posisi popok dan minuman. Ini adalah tindak lanjut dari tren dari pembelian ini, dari pembelian oleh customer gitu ya. Nah, ini contohnya dari data mining. Tujuannya apa? Untuk memaksimalkan penjualan. Begitu ya. Nah, begitu. Terus lanjut lagi, contoh aplikasinya apa gitu ya. Kalau di bank itu, saat ini sudah sering digunakan adalah bagaimana mengidentifikasi konsumen yang kemungkinan besar tertarik terhadap produk baru. Ini kalau Anda seorang marketing gitu ya, ini sangat perlu digunakan metode data mining ini. Untuk apa? Mengidentifikasi customer yang kemungkinan besar tertarik dalam produk. Nah, ketika kita nanti sudah mendapatkan informasinya, siapa saja atau berapa orang dan karakternya gimana customer barunya, nah itu nanti yang harus ke target marketing kita. Jadi tidak semua orang kita sampaikan, nanti tidak berguna, nanti tidak dapat sasaran, hanya membuang-buang waktu alias capeknya saja kita menawarkan barangnya gitu ya. Nah itu ya, penting kita pahami di situ. Contoh aplikasinya yang saat ini sedang digunakan gitu ya. Nah, setelah teknik ini digunakan, terjadi peningkatan 20 kali lipat penurunan biaya dibandingkan dengan cara yang biasa. Nah, gitu ya. Menurut Anda bagaimana? Ini adalah salah satu aplikasi data mining itu di lapangan. Nah, contoh aplikasi lagi adalah perusahaan transportasi memining. Memining kan tadi kan mencari insight ya, mencari knowledge ya dari data customer untuk mengelompokkan customer yang memiliki nilai tinggi yang perlu diprioritaskan. Nah, di sini nih kita bisa lihat tren customer kita. Contohnya kita perusahaan transportasi lah ya, mengelompokkan mana konsumen kita yang potensialnya sangat tinggi. Itu harus kita berikan pelayanan yang terbaik, gitu ya. Nah, kalau Anda mungkin di bank, ada juga kan ada tuh kalau kita ke BCA atau Bank Mandiri ada yang namanya nasabah prioritas ya. Itu mereka itu diidentifikasi bahwa mereka itu adalah konsumen-konsumen yang potensial dan itu tidak boleh dikecewakan. Makanya mereka didahulukan gitu ya. Padahal kita udah antri-antri, tahu-tahu ada yang baru datang langsung ke kasir, kita dilewatin. Itu mereka
teridentifikasi adalah konsumen yang potensial gitu ya. Nah, itu menggunakan data mining juga kita bisa mengeksplor itu gitu ya. Nah, ini adalah data mining dan business intelligence. Apakah data mining itu bisa juga business intelligence? Apakah business intelligence itu bisa dikatakan data mining ya? Tadi masih ingat tadi di slide berikutnya bahwa nama-nama lain dari data mining itu ya, gitu ya. Nah, ini adalah sistem mengambil keputusan dalam data mining itu. Contohnya adalah sumbernya adalah dari database ya, ada web, ada paper. Ini kita ambil dari database administrator. Ini kalau kita bikin diagram polanya seperti ini. Dari sini sampai nanti sini. Terakhir itu adalah add user, itu adalah pengambil keputusan. Siapa pengambil keputusan? Itu adalah seorang manajer ya, seorang pimpinan gitu ya. Nah, kalau berarti gimana urutannya? Berarti data itu kita kumpulkan gitu ya. Habis itu kita processing, habis itu kita explore dengan apa? Statistical summary, query, dan reporting. Habis itu kita data mining, menemukan informasi. Habis itu kita presentasikan datanya. Kita menampilkan bagaimana memvisualkan data dari data mining ini. Itu yang dikatakan business analisis. Data mining itu bisa tahapannya adalah data analisis. Ya, mengambil keputusan adalah end user. Ini adalah pimpinannya yang akan mengambil suatu kebijakan baru berdasarkan informasi-informasi yang kita temukan dan menggunakan data mining dan divisualkan ya. Hasil data mining itu nanti hasilnya itu diambil kesimpulan apakah kebijakan apa yang akan diambil oleh end user, kurang lebih begitu. Itu cara bacanya. Jadi diagramnya begini ya. Nah, nanti kita di dalam data mining ini akan ketemu nanti statistikal ya. Nanti kita harus siap-siap, harus bisa belajar, harus paham yang namanya matematika dasar paling tidak ya. Nanti bagaimana aljabar, gimana statistik gitu ya, seperti itu. Nah, di sini data mining itu kalau kita mau belajar data mining itu pelajaran apa sih yang harus kita persiapkan? Apa sih korelasinya mata kuliah pelajaran apa aja sih yang mendukung data mining itu ya? Nah, di sini Anda bisa lihat adalah ada yang namanya statistik. Nah, kita harus belajar statistik. Nanti ke depannya kita akan ada hitung-hitungan ya. Terus ada bagaimana cara menampilkan. Terus bagaimana dengan algoritma ya. Algoritma ini sangat banyak ya. Nanti akan tahu nanti ya, banyak nanti algoritma dalam data mining itu. Terus ada pattern recognition. Pattern recognition itu adalah contohnya gini, kita mencari kita akan mendeteksi plat nomor, mendeteksi mata, mendeteksi hidung gitu ya. Seperti itu. Terus ada namanya machine learning. Machine learning itu sering disebut dengan mesin pembelajaran. Mesin itu bisa belajar dan akan pintar ketika dia akan belajar dan belajar terus dikasih data yang baru, belajar lagi dan belajar lagi. Ya. Terus ada teknologi database. Ini juga korelasi dan disiplin ilmu yang mendukung yang beririsan dengan data mining. Nah, kita harus tahu ini nanti ya. Gitu. Nah, lanjut. Nah, saya sampaikan lagi di sini yang ini masih slide yang sebelumnya. Dari gambar slide berikutnya, teknologi data warehouse yang ini ya, perhatikan digunakan untuk OLAP. Sedangkan data mining digunakan untuk informasi discovery yang akan digunakan oleh data analisis dan business analisis. Nah, perlu saya sampaikan, belajar data mining ini hanya kita jurusan orang informatika dan menggunakan data mining ini. Adapun data-data yang lain seperti data warehouse biasanya digunakan dengan jurusan lain bisa. Jadi yang beda di sini bisa perhatikan bahwa kalau data warehouse ini ya itu digunakan untuk OLAP ya. Ini namanya data warehouse. Ini sampai di sini ini masih kategorinya data warehouse. Jadi data mining itulah
tekniknya kita untuk mengolah data warehouse ini, kurang lebih begitu ya. Bisa diartikan seperti itulah. Ya. Nah, bagaimana proses data mining? Oke.